Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pemaparan materi kali ini saya akan membahas mengenai pesantren sebagai lembaga pendidikan rohani. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Awabin dengan NIM E9721985. Saya dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Pemaparan materi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren kelas F1. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yakni pondok pesantren, yang kedua tarbiyah ruhaniyah, yang ketiga hubungan pendidikan ruhaniyah dengan pondok pesantren, dan yang terakhir studi kasus penerapan pendidikan ruhaniyah. Sebelum kita membahas pada setiap subbabnya, saya akan menjelaskan secara garis besar tentang pembahasan kali ini. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional yang berbasis Islam dengan mengkaji berbagai ilmu agama yang kemudian diterapkan dalam kepribadian kesehariannya. Lembaga ini memiliki tujuan dalam membentuk kepribadian, memantapkan akhlak, dan melengkapinya dengan pengetahuan. Untuk pembahasan yang pertama, yakni mengenai pondok pesantren. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab yakni funduk, yang berarti asrama atau tempat tinggal santri. Secara etimologis berasal dari kata santri, mendapat awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal para santri. Pondok pesantren merupakan sebuah organisasi pendidikan Islam non-formal yang dikelola oleh seorang ulama atau kiai sebagai seorang pemimpin, ustadz dan ustazah sebagai staf pengajar, dan peserta didiknya yang disebut dengan santri. Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan di pondok pesantren adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan pengertian pondok pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan Islam. Model pendidikan Islam di pesantren yakni sebuah model yang memuat proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan yang kedua yakni tarbiyah ruhaniyah atau pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual adalah pendidikan untuk mengasah pikiran, hati, dan tubuh melalui pengalaman hidup sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan spiritual adalah upaya mengubah, mengarahkan, melatih, dan membimbing serta mempengaruhi faktor-faktor spiritual yang dinamis menuju tujuan pendidikan yang diinginkan menurut agama Islam. Pendidikan rohani yang tujuan utamanya ialah mencapai setara aspek-aspek dalam kehidupan dunia dan menggapai kehidupan di akhirat dengan kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses pencapaian yang digambarkan, individu perlu untuk meningkatkan kesempurnaan manusia melalui pembangunan pribadi muslim yang benar melalui pembiasaan nilai diri, di mana pesantren menjawab kebutuhan tersebut dengan model pendidikan Al-Quran yang bersumber pada Rasulullah SAW. Untuk pembahasan yang ketiga, yakni hubungan rohani dengan pondok. Pendidikan rohani merupakan media yang menghantarkan manusia meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan dua cara, yakni
Yang pertama, memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu sebagai kekuatan yang melekat dalam kehidupan individu dan masyarakat. Yang kedua, yakni membiasakan ruh dengan adab Islami, karena dengan begitulah ruh dapat dilatih secara berkelanjutan ke arah kebaikan. Di zaman modern ini, dua cara tersebut akan sangat sulit jika kita lakukan sendiri. Butuh sebuah wadah agar dapat melakukan pembiasaan dalam pengaplikasian pendidikan rohani. Wadah tersebut ialah pondok pesantren, yang menurut Muhammad Hafidz Fuad Raya merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi yang mampu mencetak dan mempersiapkan generasi-generasi yang ibadatullah. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang pertama, saya mengambil dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang, di mana di sini mengajarkan 3 nilai. Yang pertama yakni nilai tawadu, di mana nilai tawadu yang diajarkan oleh guru kepada santri memunculkan hasil yang signifikan, yakni terlaksananya pembiasaan kultum yang dibawakan santri secara bergiliran. Lalu nilai yang kedua yakni nilai sabar, yang mana para guru mengajarkan nilai sabar kepada santrinya dengan bersikap sabar terhadap mereka yang mencaci maupun berbuat buruk kepadanya. Dan yang terakhir yakni nilai istiqomah. Nilai istiqomah yang diajarkan juga sudah memperlihatkan hasil yang signifikan, yakni pengimplementasi rasa hormat santri terhadap guru dengan perilaku mencium tangan guru setiap bertemu dan membiasakan diri untuk bersikap tertib. Untuk studi kasus yang kedua, saya mengambil dari Pondok Pesantren Nuruz Zahro di Kota Depok. Aktivitas yang dilakukan di Pondok Pesantren Nuruz Zahro ini ialah program Qiyamul Lail, yang mana setiap santrinya ini wajib untuk melaksanakannya dari mulai jam 3.30 malam hingga menjelang subuh. Qiyamul Lail yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nuruz Zahro di Depok ini terdiri dari 12 rakaat yang kemudian dilanjutkan dengan 3 rakaat witir. Dan hal tersebut dilakukan setiap malam. Dampak yang terlihat dari aktivitas tersebut yakni rata-rata santri yang melakukannya akhlaknya ini semakin bagus. Yang kedua, ketaatan agamanya meningkat, lalu semangat belajarnya juga meningkat, lalu loyalitas mengikuti aturan lebih baik dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum mereka melakukan atau mengikuti program Qiyamul Lail ini. Sekian pemaparan materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.